Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abian dengan NIM 0513463358. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang sudah saya buat ya di tugas 3 pemrograman web ini, yaitu mengintegrasikan PHP, HTML, Vue.js dengan PHP sebagai backend-nya dan Vue.js sebagai front-end-nya. Dan untuk PHP MyAdmin sebagai DB-nya, mini database. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan apa yang sudah saya buat. Yang pertama ini kita menggunakan XMPP Control Panel. Nah, di sini saya sudah start terlebih dahulu ya, di bagian ini. Karena kita akan menggunakan MySQL, kita melakukan startnya di bagian Apache dan MySQL. Ya. Tertera di sini portnya 80443 dan yang MySQL-nya 3306. Baik, itu yang pertama di control panelnya di XMPP. Yang kedua, kita buka PHP MyAdmin ya. Nah, seperti ini. Ini maaf, sudah saya insert terlebih dahulu ya. Caranya itu tinggal klik new aja sih sebenarnya. Klik new di sini. Lalu create database ya di sini. Database-nya bebas, tapi saya di sini menggunakan yang pendidikan. Langsung create saja. Lalu setelah create, nanti akan masuk ke table. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini dan diarahkan ke struktur table ya. Sini ada name, type, length, dan yang lain-lain. Nah, untuk tugas 3 ini saya menggunakan 5 variabel ya, 5 table. Yang pertama itu ada table name, table jenis kelamin, lalu ada table program studi, dan yang kelima ada table fakultas. Nah, di sini saya menambahkan satu table lagi ya, bernama ID, di mana ID ini fungsinya sebagai primary key-nya ya dari semua table yang sudah saya declare. Dan tak lupa lagi, ID ini saya mencentang ini nih, AI auto increment-nya ini dicentang ya. Karena kalau tidak nanti akan bertumpuk-tumpuk value-nya, jadi ketika diklik auto increment dia akan menambahkan sendiri ya, nanti value-nya ada 1, 2 dan seterusnya gitu. Lalu kita insert data ya, insert data yang di sini dengan declare sesuai nama table-nya ya. Misalnya di data pertama saya ini saya menuliskan namanya Winda dengan memiliki NIM 0513 bla bla bla, jenis kelaminnya laki-laki, program studinya manajemen,
fakultas ekonominya 1. Nah ini nanti ID ini kita tidak perlu declare ya, karena dia sudah auto increment sendiri. Dan seterusnya gitu, sampai dengan jumlah data yang kita mau ya. Ya seperti ini saya membuat ada 5 data mahasiswa ya, dengan fakultas yang berbeda-beda dan program studi yang berbeda-beda tentunya. Sudah. Ini untuk yang insert data. Selanjutnya untuk mempersiapkan space ya, tempat folder di di htdocs ya, di XMPP. Nih, kita lihat aja di sini. Nah, kita pertama-tama tuh masuk ke foldernya XMPP, lalu kita pilih htdocs yang di sini. Maaf. Nah, lalu di htdocs tuh kita sebenarnya ini maaf sekali, ini saya sudah create ya. Ini tinggal kita klik new folder, lalu kita ketikkan view mahasiswa. Ini untuk menyimpan filenya. Lalu apa sih isinya view mahasiswa ini? Kita buka nih. Nah, di sini ada 2 nih. Ada API dan index. Nah, index ini saya gunakan sebagai front end-nya, yaitu kontennya nanti ada HTML dan Vue.js ya. Ini index. Dan API itu apa sih isinya? Nah, di sini ada mini backend-nya nih. Kita menggunakan PHP. Oke. Itu untuk folderingnya ya. Lanjut kita ke codingan dari backend terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita menggunakan PHP ya. Dengan kita menggunakan memberi namanya itu mahasiswa.php. Lanjut. Ini sebagai header dari PHP ya. Untuk pertama kali create dokumen PHP itu seperti ini sintaksnya. Lalu ini ada access control allow origin. Nah, ini fungsinya adalah allow access request yang di hit ke sini nantinya, seperti itu. Content type application JSON. Nah, konten yang dikirim ke ke frontend nantinya itu bentuknya JSON ya. Lalu di sini berarti di sini ada connection ya. Kita ingin connect ke DB seperti itu, ke MySQL. Lalu apa sih ini yang ditulis hostname username? Nah, ini adalah default dari MySQL-nya ya, menggunakan localhost karena kita masih di local device kita sendiri. Hostname-nya itu localhost, username-nya root, password-nya password kosong. Ini default dari MySQL-nya ya. Nah, ini nih database yang sudah kita buat tadi di PHP MyAdmin. Sebentar. Nah, ini nih database-nya, database pendidikan ya. Nah, tadi kita declare kita ingin masuk ke
database ini. Kita ingin connect ke database ini. Makanya kita menulis di sini database pendidikan. Oke, lanjut. Di sini ada sebuah kondisi ya. Di sini jika connectionnya error atau terdapat gangguan, maka action yang dilakukan adalah mematikan koneksi tersebut berserta retry-nya. Ini menggunakan DAI ini untuk terminate ya. Terminate function seperti itu. Terminate script. Oke, lanjut. Di sini mengambil data ya. Select bintang from mahasiswa, berarti action yang dilakukan adalah menampilkan seluruhan gitu. Kalau bintang kan keseluruhan. Kalau misalnya dia ingin menampilkannya secara spesifik, pasti di sini misal ada dia memakai where bla 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 gitu. Jadi kalau bintang ini untuk menampilkan semuanya gitu ya. Nah, hasilnya nanti dikonekin ke query yang sudah kita lihat di sini nih nantinya seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada variabel data ya. Di sini kita declare sebagai array. Oke. Nah, di sini juga ada kondisi nih. Gimana sih nanti isi array-nya? Nah, di sini kita declare nih. Row result fetch association, oke. Nah, jadi di sini akan looping ya. Looping data sesuai yang tersedia di DB tadi gitu. Jadi bentuknya input satu baris, lanjut lagi pindah baris ke bawahnya, dan seterusnya sampai sejumlah data yang sudah dideklarasikan di database tadi. Oke. Ya, seperti itu. Ini echo ini untuk menampilkan data. Connection close jika kondisinya sudah terpenuhi agar efisiensi memori lah lebih tepatnya. Jadi untuk menutup kondisi yang berjalan di sini, jika sudah terpenuhi akan di terminate atau di close seperti itu. Dan ini adalah penutupnya. Oke, itu untuk yang mini backend yang PHP. Lanjut, kita ke frontendnya. Kita ke frontend di index HTML. Oke. Di sini seperti lanjutan tugas yang kemarin ya, yang kedua. Kita menggunakan HTML dan styling CSS beserta Vue.js ya. Oke, ini seperti biasa headernya. Kita deklarasikan bahasanya Indonesia. Nah, ini jsdlive.net view. Ini kita buat mendownload library dari Vue itu sendiri. Nah, ini CSS-nya. Body table thtd. Nah, thtd ini kita gunakan karena kita akan menampilkan data tersebut bentuknya table nanti ya. thtd border, padding, align, background sudah kita declare di sini. Nanti bentuknya seperti apa. Lanjut. Nah, ini dia. Nanti di atas
hasilnya. Ini untuk title ya, data mahasiswa. Nah, di sini ada kondisi nih, mahasiswa length gitu. Oke, nah ini konten dari tabelnya sendiri nih. Ini di row-nya nanti akan bertuliskan nomor, nama, NIM, jenis kelamin, program studi, dan fakultas ya. Oke, ini untuk apa namanya, baris-barisnya nanti per kolom. Oke, ini untuk TR itu table row ya. Tutup juga. Nah, ini adalah kontennya nih di sini. V4 MHS index. Nah, apa sih maksudnya? Nah, ini adalah looping ya, looping kondisi. Seperti itu. Nah, ini mahasiswa tadi. Mahasiswa ini apa? Nah, yang ini mahasiswa ini yang PHP tadi nih. Oke. Nah, di sini MHS index gitu. Nah, di sini kan kita menggunakan array. Jadi kondisinya adalah indeks plus 1 dan seterusnya sampai data tersebut sudah tertampil semua gitu. Oke. MHS index. Nah, ngambilnya dari mahasiswa di sini nih, dari mini backend tadi. Key-nya apa sih? Mahasiswa ID di database tadi yang sudah kita buat auto increment tadi ya. Di sini. Jadi si view ini ngambil key-nya dari MHS dan dari ID yang dari database tadi yang sudah kita set sebagai auto increment tadi. Oke, lanjut. Di sini ada indeks plus 1 karena bentuknya array jadi dia plus 1 terus, dia akan nge-looping terus. Nah, yang ditampilkan tadi apa sih? Nah, ini nama, NIM, jenis kelamin, program studi, fakultas gitu. Ini table-table yang sudah kita buat di PHP MyAdmin tadi. Oke, nah ini konten-konten dari apa namanya? Dari tabelnya nanti. Oke, ditutup. Nah, ini digunakan apa sih? Ketika kondisi ini belum terpenuhi ya. Itu. Atau secara gamblang teks ini akan keluar jika kita klik run pertama kali gitu ya. Nih, di sini misalnya kita klik, nantinya akan keluar teks ini nih. Memuat data mahasiswa seperti itu. Oke. Di situ untuk kondisi else-nya. Nah, ini ada kondisi juga nih. Dari app yang tadi nih. Nah, datanya ini akan JSON-nya ya. Data mahasiswa dan bentuknya array gitu. Mahasiswanya dari mana? Nah, ini mahasiswa ini dari mini backend yang tadi. Nah, ini adalah apa ya? URL ya kalau kita bisa lihat nih dari foldernya. View mahasiswa API yang tadi dan mahasiswa PHP. Oke. Ini untuk data yang dikirim ke backendnya nanti. Apa sih yang dikirim? Ya, formatnya JSON seperti ini. Nah, lanjut. Jadi untuk kita sebutnya request lah ya. Di sini mahasiswa sama dengan data. Nah, ada yang ini nih dengan bentuk array. Lanjut bentuk array. Nah, itu dirapikan dengan JSON ya. Lanjut. Nah, jika ini kondisi yang lain nih. Jika terdapat error
akan tertampil seperti ini, gagal mengambil data. Oke. Nah, tutup. Oke, script body HTML sudah. Kita coba run ya di sini. Nah, seperti ini Bapak tutor dan rekan-rekan mahasiswa UT yang lain. Data mahasiswa, nomor, nama, NIM, jenis kelamin, program studi, fakultas ya. Nah, datanya ini yang di database tadi nih, yang sudah kita insert satu persatu. Ya seperti ini. Data mahasiswa di sini juga judulnya tugas 3 MC4309 yang sudah kita declare di sini di title. Ya. Nah, data mahasiswa itu dari mana sih? Nah, dari sini. Dia di atas ya, di H2. Nah, nama, NIM, jenis kelamin, program studi, fakultas ya di sini. Di per kolom untuk judulnya dan kontennya ya seperti ini. Ditampilkan ke bawah lalu dengan indeks +1. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berkonsidera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.